Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat-sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta Hani memimpin kita berdoa. Baik, terima kasih Hani. Sebelum itu, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semua pada hari ini. Hani Lutfiana, Ade Irawan, Gilang Pramudia Pukcan, Putri Rengganis, hadir semua ya. Untuk itu sebelum dimulai perhatikan kursi dan meja Anda masing-masing. Silakan merapikannya. Jika ada sampah silakan dibuang di tempatnya. Sudah. Siapkan buku tulis Anda. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewargaan negaraan. Materi pokoknya yaitu hubungan. Nggak nyatet ya. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, pada bab ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, otonomi daerah. Dan yang kedua, otonomi daerah dan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan ya. Nah, dari kedua topik materi yang bakal kita pelajari hari ini, nanti ada topik materi yang Bapak tambahkan yaitu otonomi daerah menurut para ahli. Anak-anak, pada pembelajaran ini kita ada sesi diskusi kelompok ya. Bapak nanti memberikan berupa pertanyaan untuk dijawab masing-masing kelompok. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan maju di depan untuk membacakan hasilnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat mendeskripsikan konsep otonomi daerah. Lalu kalian dapat mendeskripsikan otonomi daerah menurut para ahli dan dapat menguraikan apa itu otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan.
Ya, berarti ada 3. Otonomi daerah, yang kedua otonomi daerah menurut para ahli, dan yang ketiga otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya atau pada bab 1 kalian sudah belajar tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Materi tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingat sistem pembagian kekuasaan? Baik, sistem pembagian kekuasaan ada 2 bagian, yaitu yang pertama horizontal, dan yang kedua kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal di mana di dalamnya terdapat lembaga eksekutif, yudikatif, terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Eksekutif, yudikatif, legislatif, terus? Ya, benar. Untuk vertikalnya, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah otonom seperti provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengurus wilayah mereka masing-masing. Sesuai materi pertemuan, maka kita belajar yang pertama yaitu tentang bagaimana itu konsep otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Baik, dalam bahasa Yunani, otonom berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri, sedangkan namos yaitu aturan. Berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri. Ya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat peraturan daerah, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri. Jadi lebih tepatnya otonomi daerah ini membuat undang-undang demi keperluan daerahnya sendiri dalam mengurus wilayahnya. Lalu otonomi daerah memiliki nilai dasar. Yang pertama ada kebebasan, yang kedua ada partisipasi, yang ketiga ada efisien.
Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Contohnya, kebebasan berpendapat dalam pengalokasian dana APBD. Kebebasan berpendapat ya. Lalu yang kedua, ada partisipasi. Nilai dasar otonomi daerah termasuk yaitu partisipasi. Partisipasi yang dimaksud yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Contohnya, masyarakat bisa terlibat langsung dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi untuk kemajuan daerahnya. Ya, menyampaikan aspirasi untuk kemajuan daerahnya. Lalu yang ketiga, efisien. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran atau disebut efisien atau efektif dan tidak menghamburkan. Dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan. Contohnya, ketika masyarakat atau Anda ini ingin menyampaikan kritikan atau berupa masukan, tidak perlu harus jauh-jauh ke kantor pemerintah pusat. Kenapa? Karena ada pemerintah daerah yang mampu menyelesaikan permasalahan di wilayah daerahnya sendiri. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini udah mulai nggak kelihatan ya? Ada lagi nggak spidolnya? Silakan kotak kelas. Ya, itu ya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sekalipun mengatur daerahnya masing-masing, bukan berarti keluar dari jalur kesatuan makna Republik Indonesia. Nah, pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Sekarang kita masuk pada poin kedua, yaitu otonomi daerah menurut para ahli. Ini udah dicatat, Bapak hapus ya.
Otonomi daerah menurut per ahli ya, yang pertama menurut Francine. Yang pertama menurut Francine. Menurut Francine, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Lalu yang kedua ada pendapat dari J. Wajong. Otonomi daerah menurut J. Wajong mendefinisikan bahwa sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Yang ketiga yaitu ada Ateng Sarifuddin. Menurut Ateng Sarifuddin, otonomi daerah adalah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas, ya, terbatas, yang merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, sampai pada poin kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak. Sebelum kita masuk pada poin ketiga, yaitu otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk pada topik ketiga, maka kita akan refleksi sebentar ya. Coba dengarkan Bapak baik-baik ya. Silahkan konsentrasi dan dengarkan Bapak dengan baik-baik. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini berapa? Konsentrasi. Ya, sekali lagi. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini berapa? Oke, berarti anak-anak semua masih pada konsentrasi ya. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sesungguhnya penerapan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan? Penerapan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah ya. Otonomi daerah ini dimaksud untuk mengatur dan mengurus diri sendiri ya, atau untuk mengurus
urusan pemerintahannya dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuk pada diskusi kelompok ya. Bapak akan membagikan kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dicatat. Kelompok 1 yaitu jelaskan konsep otonomi daerah. Lalu kelompok 2, coba jelaskan penerapan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak berikan waktu selama 5 menit ya. Nanti setelah selesai, silakan mempresentasikan ke depan dan bacakan hasil diskusi kelompok Anda dengan teman-teman anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan dikerjakan. 5 menit cukup ya. Udah, silakan kelompok 1. Ayo kelompok 1 silakan maju. Nggak apa-apa. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan menghormati kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terima kasih Hani, jawabannya bagus sekali. Lalu 2, silakan teman-teman maju. Dalam konteks ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pemerintah akan memberikan hak penuh kepada setiap daerah di Indonesia dalam melakukan otonomi daerah, dan kesempatan ini tentu saja berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Otonomi Daerah di tempat tersebut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, minggu depan silakan dikerjakan halaman kedua, yaitu tentang tujuan dan fungsi otonomi daerah. Sudah? Baik, Bapak akan menyimpulkan pertemuan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mampu menjawab
keraguan dan berbagai pertanyaan di pikiran kita selama ini tentang apa itu yang dimaksud dengan otonomi daerah, ya, dan apa itu yang disebut dengan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan, ya, di mana otonomi daerah adalah merupakan penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan menghormati kerangka negara NKRI, serta tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi beban pemerintah pusat dalam mengatur suatu wilayah, dan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di seluruh daerah, sehingga tidak menimbulkan kekacauan pemahaman anak-anak Bapak semua ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri, silahkan kalian memimpin doa yang diwakili oleh Putri Rengganis. Jadi teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, makan makanan sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.